Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini. Oke, jadi di video kali ini admin ada sebuah device nih guys ya. Ini adalah video review aja guys ya. Jadi device ini adalah handphone dan ini juga Magic Box. Nah, ini device apa? Nah, bagi kalian yang penasaran silahkan tonton ini dan jangan lupa di like, di subscribe juga guys ya. Oke, gaskan guys ya. Oke, di sini admin akan coba review handphone ini guys ya. Ini banyak yang kalian tanyakan dari kemarin ya, yaitu sebuah device. Ya, kalian lihat dari baterainya. Ini adalah handphone Redmi 4A guys ya. Jadi handphone ini adalah milik subscriber admin yang sudah kirim barang ke saya dan ini sudah terinstall Magic Box Open WRT guys ya. Dan di sini untuk pemakaiannya gimana bang? Mudah banget ya untuk pemakaiannya. Nah ini ya kalau ingin dijadikan Magic Box ya kita harus ini ya sering buka dan matikan baterainya. Karena kalau sudah ini kan paten ya, maksudnya kalau sudah hidup jadi Magic Box itu nggak bisa di tombol off secara langsung dari handphonenya. Jadi kita harus mengakses si Magic Box-nya dulu, baru kita bisa matikan dari web UI gitu ya. Nah ini biar secara otomatis ya kita buka seperti ini. Dan juga bagi kalian nih yang kirim barang ke saya ya, usahakan kalau sebelum kirim barang itu baterainya dicopot guys ya, ininya ya, biar nyampe di sini tuh baterainya enggak apa ya, enggak error gitu ya. Jadi ada beberapa device itu yang kirim ke saya ya, device-nya gitu ya, baterainya enggak dicopot, akhirnya nyampe sini drop dan lama banget, kadang enggak normal gitu ya baterainya ya. Nah itu akibatnya seperti itu ya. Oke, untuk cara penggunaan Magic Box 4A ini gimana bang? Ini disclaimer lagi, ini handphone Xiaomi Redmi 4A guys ya, dengan terinstall Magic Box Open WRT. Oke, mantap ya. Untuk cara penggunaannya gimana bang? Penggunanya ya simple dan mudah aja. Ini kita pasang aja baterainya seperti ini. Oke ya, kita pasang seperti ini baterainya. Lalu kita tinggal pasangkan SD cardnya. Nah nih slot cardnya atau slot SIM-nya nih ya. Admin pasangkan si ini ya. Ya pokoknya si itulah ya. Oke, kita coba pasang. Kita pasang guys. Nah mantap jiwa. Nah tuh ya sudah kepasang. Dan ini jika kalian ingin auto on, kalau sudah terinstall Magic Box itu langsung guys ya, tinggal colokan port chargernya, dihidupkan seperti ini bisa. Namun jika kalian colokan port charger, entah itu port chargernya terhubung ke adaptor, PC, router, intinya ada daya listrik lah ya, itu handphonenya akan secara otomatis hidup. Oke, jadi seperti itu guys ya. Nah di sini kita langsung hidupkan saja ya, karena saya chargernya jauh nih, males ambil ya. Oke, kita coba hidupkan. Nah tuh ya, muncul tulisan Magic Box. Dan tampilannya seperti apa bang di layar handphonenya? Tampilannya kurang lebih seperti ini guys ya. Nah seperti itu ya. Ya cuman kode-kode seperti ini aja guys ya, nggak ada yang lain gitu ya. Oke, nah jika sudah seperti ini sudah hidup. Nah ini kita akan review di PC ya. Oke, next ke PC guys ya. Oke, ini adalah tampilan PC-nya dan di sini kalian bisa perhatikan di port internet ataupun port LAN di laptop admin itu nggak ada koneksi internet ataupun not koneksi internet seperti itu ya. Ini ya di description kalian bisa perhatikan itu port LAN ya. Nah itu ya. Nah ini untuk port USB-nya ataupun networking 223 ini ataupun 22 ini menggunakan USB ataupun Magic Box. Ketemunya di mana kita bisa cek di description itu ya, ada kata-kata USB seperti itu. Ini simpelnya ya, gambarannya ya seperti itu ya. Oke, dan di sini untuk IP-nya entah kenapa nggak tampil ya, biasanya tampil, cuman ini di sini nggak tampil. Heran juga nih admin ya.
Namun it's okay, nggak ada masalah, nggak ada problem juga ya kalau cuman itu ya. Karena sejatinya jika kita masih bisa mengakses IP Luci OpenWrt-nya ya bisa berarti ya. Ini untuk IP OpenWrt-nya menggunakan IP 192.168.1.1 dan ini jika kalian tampilannya no password set seperti ini berarti OpenWrt kalian belum ada passwordnya guys ya. Jadi kalian bisa membuat password dulu ataupun menggantinya jika sudah ada password dari OpenWrt-nya. Dan ini untuk OpenWrt-nya itu bawaan dari OpenWrt official, baik itu temanya ini sudah menggunakan tema material. Biasanya jika kalian menggunakan Magic Box yang beli dari Mas Andi, terkadang itu ada beberapa yang entahlah ya, ada yang beberapa masih menggunakan bootstrap ya. Kalau bootstrap itu memang original bawaan dari OpenWrt, cuman kita bisa install sendiri guys ya. Tutorialnya sudah pernah buat tuh ya. Kalau cuma install tema material langsung dari firmware OpenWrt, jadi nggak ada masalah. Dan jika ada yang mengklaim OpenWrt itu temanya itu milik saya perorangan, enggak ya, karena itu memang dari OpenWrt itu sendiri officialnya gitu ya. Dan ini seperti yang kalian lihat, ini Redmi 4A, device-nya seperti ini, storage-nya seperti ini, cuman ya habis 4%-an ya. Jadi kalian mau isi video dan semacamnya itu masih oke nih ya. Atau kalian ingin jadikan server itu kayaknya masih bisa. Nah di sini untuk temperaturnya seperti ini, karena memang device handphone ataupun Android ini menggunakan beberapa thermal. Nah ini seperti ini ya, CPU-nya banyak banget beda dengan STB. Lalu di sini networknya juga kedetek IPv4, IPv6-nya juga kedetek di sini dengan menggunakan modem manager di sini ya. Untuk firmware OpenWrt yang di Redmi 4A ini guys ya. Lanjut di sini ada menu wireless ya, kalian bisa cek juga. Nah ini untuk WiFi internal ataupun WiFi dari handphone Magic Box OpenWrt ini itu biasanya dinamakan Magic Box ya, seperti itu. Dan itu kalian bisa custom sendiri ataupun rubah sendiri nama WiFi internalnya. Dan kalian juga bisa menambahkan password ya untuk WiFi internal STB ini guys ya. Jadi seperti itu, simple dan enak banget penggunanya. Sebenarnya kalian jika sudah membeli Magic Box nggak usah terlalu aneh-aneh guys ya. Sudah hidup enak normal ya sudah gitu ya, nggak usah harus install ini dan itu ya, sesuai kebutuhan aja. Oke, lalu di sini ya seperti inilah ya, seperti biasa ya, tampilannya seperti ini, menu-menunya. Nah ini di mobile service ini yang penting ya. Jadi kalian perhatikan power state, jika sudah on seperti ini sudah hidup untuk datanya, dan state-nya ini connected berarti itu datanya sudah aktif. Lalu di network registration itu kalian perhatikan di ini ya, teknologi ini ya, kalian cek itu LTE atau GSM. Jika masih statusnya GSM berarti itu menandakan bahwasanya masih sinyal telepon lah ya, bukan koneksi internet lah. Kalau sudah LTE seperti ini sudah bisa untuk koneksi internet. Dan untuk sinyal kualitinya kalian bisa perhatikan di sini lumayan 50%-an lah ya, meskipun tanpa menggunakan antena eksternal dengan device Redmi 4A yang dijadikan OpenWrt ataupun menjalankan sistem OpenWrt ini. Dan di sini saya untuk providernya, kartunya itu saya masukkan di SIM 1. Nah ini kalian bebas, kalian ingin masukkan SIM 1, SIM 2 silahkan selagi masih normal. Di sini juga ada tool LED configuration. Ini kalian bisa setting sendiri, di custom sendiri untuk tampilan LED di handphone kalian jika LED-nya terang. Kalau nggak terang ya nggak usah. Ini nggak terlalu penting juga sebenarnya. Cuman hiburan aja lah untuk LED configuration ini ya. Lalu di sini ada Paswal. Nah ini sudah terinstall dari Mas Andi Rizal Habibie, Paswal dengan versi yang paling baru, official ya, bukan yang mod-mod. Jadi Mas Andi itu pasti akan menginstalkan beberapa tool yang official, sifatnya official bukan yang mod gitu ya, seperti itu ya. Nah di sini kita cek untuk version dari Paswal ini guys ya. Nah ini Paswalnya menggunakan versi 24.12 ini yang terbaru. Lalu di sini juga terinstall OpenClass dengan versi yang terbaru 46 dan di sini sudah ada dashboardnya untuk tampilannya ya. Jadi jika kalian tanya dashboard itu dapat mana bang, itu bawaan dari OpenClass ya untuk sekarang. Lalu di sini untuk akunnya, akun config maksudnya, mohon maaf, untuk confignya itu menggunakan punya Dimas Fitun ya, silahkan digunakan, kalian tinggal masukkan akun saja ya.
Dan jika kalian baru pertama masukkan config, ya harus ada koneksi internet dulu. Nah, di sini terinstall Telcel, CPU, terminal juga ada. Nah, di CPU frag setting ini kalian bisa naikkan ya. Cuman jika dinaikkan angkanya itu handphonenya ataupun device-nya, HP-nya itu akan lebih cepat panas guys ya. Nah, itu ya. Kalian bisa tambahkan kipas. Di sini juga ada ini file manager, interface. Nah, itu ya kedetek modem manager. Lalu di sini wireless. Nah, ini untuk wifi-nya. Silahkan dirubah di custom sendiri untuk nama wifi, password dan yang lainnya. Jika ada permasalahan kalian ingin menambahkan password tidak bisa menggunakan Magic Box ini, mungkin kalian bisa rubah dulu nama wifi internal dari si Magic Box, rubah ke apa gitu ya, terserah kalian. Lalu kalian tinggal menambahkan passwordnya, karena ada beberapa kendala seperti itu kemarin yang tanya ke saya, dan akhirnya saya suruh ganti namanya, nama SSID-nya ataupun nama WiFi dari handphone Magic Box-nya itu, dan akhirnya bisa ya memasukkan passwordnya. Entah kenapa seperti itu ya. Admin juga bingung karena terkadang kasusnya itu beda-beda di setiap handphone guys ya. Karena kan ada yang handphone yang dikirim ke kita itu handphonenya kurang sehat gitu ya, kurang normal seperti itu ya. Jadi jangan selalu menyalahkan firmware-nya ya. Terkadang dari device yang kalian kirim itu gak karuan ya, gak sehat gitu ya. Terkadang seperti itu guys ya. Oke, jadi seperti ini guys ya. Kalian tinggal bisa masukkan password di sini ataupun membuat password wifi internal. Di sini ada firewall juga. Dan di sini juga ada Cloudflare Zero Trust Tunnel. Nah, ini ya. Kalau saya ini jarang gunakan ini nih ya. Silakan bagi yang suka menggunakan ini, silakan uji coba. Di sini kita akan uji coba menggunakan Overclass. Nah, ini kita buka si YouTube tanpa menggunakan atau menjalankan tunneling. Wah, ternyata bisa guys ya. Ini saya menggunakan paket yang viral kemarin, cuman ini bisa buka YouTube ternyata ya. Cuman ya seperti itu, cuma buka, nggak bisa menjalankan videonya. Oke, ini buka Google puyeng-puyeng seperti ini sampai 2 keliling nih, sampai 10 keliling pun tetap gak akan kebuka karena tunnelingnya tidak running ataupun Overclass-nya tidak running. Nah, ini kita akan running ya. Kita akan running, dan ini saya menggunakan config yang Dimas itu ya. Ini kita running, dan kembali lagi jika punya kalian masukkan akun lalu tetap muncul di configuration, nah itu perlu koneksi data, mungkin cuma 1-2 MB saja ya. Nah, seperti itu ya, itu kendalanya biasanya muncul seperti itu. Nah, oke, ini sudah running. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, itu ya, itu ada ya CD, meta dan semacamnya. Ini ya dashboardnya admin tampilkan untuk kalian. Nah, ini oke, di sini kok nggak muncul ping ya di direct ya. Waduh, apalagi yang lainnya. Jadi intinya jika kalian menjalankan tool apapun itu, entah Overclass, NekoClass ataupun Mihomo ataupun yang bernama Niki sekarang, ataupun Paswal dan semacamnya, intinya di mode direct itu harus ada ping dulu. Nah, jika tidak ada ping di mode direct itu kemungkinan koneksi datanya itu enggak normal atau datanya enggak hidup ya, kurang lebih seperti itu. Entah kalian menggunakan device apapun ya sama saja gitu ya. Intinya mode direct itu harus aktif dulu. Namun di sini anehnya bisa buka Google ya, buka YouTube juga bisa. Berarti ini hidup cuman tidak kedetek direct. Nah, mengatasinya ya kita bisa coba restart handphonenya ataupun restart modemnya saja. Oke. Karena ini tetap tidak ada ping ya di mode direct. Biasanya ini muncul nih. Nah, itu meskipun saya ganti ke akun yang lainnya tetap gak bisa nih. Karena memang dari modemnya yang enggak ada sinyal ataupun enggak ada data hidup. Jadi kita coba restart aja ya. Mungkin kita restart handphone Magic Box ini dulu. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya guys ya. Oke, dan ini untuk Magic Box-nya sudah hidup kembali, dan ini sudah ada koneksi internet. Karena di sini pingnya sudah muncul, ping di direct juga muncul, di config juga muncul ya. Dan ini kita coba buka si YouTube, dan ini sudah bisa ya, sudah terkoneksi gitu ya, ada koneksi internet gitu. Nah, ini kita coba buka 4K ya, kita buka 4K. Nah, itu ya berjalan ya, normal ya, mantep. Dan kita coba cek ini berjalan atau enggak. Oke,
Loh, kok ini kok nggak jalan? Oh, ini mungkin ini nih, apa namanya? Akunnya ya. Kita coba refresh aja ya. Kita coba refresh. Oke, kok nggak ada ya? Ini kemungkinan dari akun ya. Kemungkinan dari akun. Oh, barusan ini kayaknya ya. Saya menggunakan direct ya. Kalau direct ya nggak bisa ya. Nah, ini kita coba. Loh, kok tetap nggak loading ya? Loh, ini nggak ada ping ya? Nggak ada ping. Waduh, ini kayaknya akun atau apa nih ya? Tapi di directnya itu muncul. Jadi gini guys ya, bagi kalian yang menggunakan OpenWrt apapun itu, menggunakan modemnya seperti handphone dan semacamnya, itu jika di OpenClass kalian di mode direct itu muncul ping, lalu di seperti akun-akun kalian proxinya itu nggak muncul, itu kemungkinan ada ada dua kemungkinan yang nggak muncul. Yang pertama, kena limit. Yang kedua, bugnya itu nggak aktif. Oh, ini ada 3 ya. Yang ketiga itu kemungkinan akunnya mati. Nah, itu ada 3 itu ya. Jadi perhatikan di sana. Intinya di direct itu muncul ping, dan yang lainnya itu nggak muncul ping ya. Antara 3 itu ya, antara apa namanya, akun nggak ada, maksudnya akun nggak aktif, kena limit, ataupun seperti yang saya katakan, bugnya mati gitu ya, seperti itu. Atau kemungkinan keempat ya, paket kalian nggak ada. Tapi nggak mungkin kalau di direct itu sudah muncul ping, nggak mungkin paket ini sudah habis masa aktifnya gitu ya. Berarti kemungkinannya ada 3 itu ya. Nah, ini dashboardnya seperti ini ya. Jadi kita abaikan sajalah masalah koneksi internet ini, karena memang sudah bisa nih sebenarnya ya. Karena sebelum saya membuat video ini, saya uji coba normal banget, buka si YouTube pun wah lancar banget, tol, meskipun sinyal cuma 65% sampai 50%. Ya, cuman kendala ini kartunya kena limit guys ya. Nah, ini saya uji coba menggunakan handphone untuk terhubung ke WiFi si Magic Box. Ini untuk pembuktian bahwasanya WiFi Magic Box itu WiFi on langsung ya, seperti itu. Oke, ini handphonenya, handphone admin seperti ini. Admin terhubung dengan SSID ataupun nama WiFi attach, dan di sini Magic Box-nya keluar ya, ataupun muncul SSID ataupun WiFi yang bernamakan Magic Box itu muncul, dan ini terhubung. Dan di OpenWrt-nya bisa kalian perhatikan di stationnya itu muncul ya, itu ya Redmi Note 10 Pro handphone admin, dan terhubung. IP-nya juga muncul, MAC-nya juga muncul. Jadi ini bisa gitu ya, WiFi-nya on gitu ya. Mantap jiwa ya. Oke, pada intinya jika kalian sudah pernah beli Magic Box lalu temanya bootstrap, itu kalian bisa download sendiri untuk tema material. Lalu jika ada yang mengatakan tema ini milik saya, warnanya seperti ini, ikonnya seperti ini tampilan tema saya. Oke, selama dia masih menggunakan tema material, itu bukan tema dia guys ya, cuman mungkin desainnya itu milik dia gitu ya. Kalau secara hakikatnya apa ya, basicnya lah itu tema material, cuma ya seperti saya lah, saya cuman mengganti warna, mempercantik aja, mengganti warna, menambahkan beberapa menu seperti itu. Oke, menurut kalian bagaimana? Silahkan komen di bawah di kolom komentar guys ya. Begitu saja video kali ini, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.